Dan nggak menutup kemungkinan ya Bang, kalau misalnya habis ini tayang, itu kita banyak mendapatkan notif nanti ini gimana cari kemitraan Malabar. Ini Oke Podcast. Malabar adalah salah satu kuliner yang top banget di Padang. Dan ini terbukti Malabar udah punya 3 restoran di kota Padang dan 1 di Jakarta. Ini adalah makanan yang khas banget dengan bumbu-bumbu India kayak nasi kebuli, ada lagi nasi goreng, roti cane. Ini sih paling suka kalau misalnya kita makan nasi goreng terus dikasih kuah karinya. Duh, enak banget. Kebayang kan? Tapi beberapa orang dari kita suka ke Malabar, tapi nggak tahu siapa sih yang ada di balik Malabar restorannya sendiri. Dan hari ini udah bareng Tara, ganteng ya. Ini adalah Bang Adip Arham. Sesuai dengan nama Malabar sendiri, beliau adalah orang yang sangat berperan penting hari ini atas suksesnya Malabar. Iya nggak sih Bang? Iya. Mungkin. Iya nggak nih, bener nggak narasumbernya? Ragu sih Oh, jawabnya. aduh, ini ya udah, nggak apa-apa. Ini percaya sih, karena kabar-kabarnya atau memang Malabarnya sendiri kan India ya Bang ya. Oke. Nah terbukti ya dari wajahnya yang benar-benar, aduh, sudahlah. Gimana Bang Adip, pandemi kesibukannya apa aja nih? Lebih santai, mungkin lebih prepare ya untuk mempersiapkan bisnis pasca pandeminya gitu. Oh, Jadi oke. waktu luang dipakai untuk perbaikan-perbaikan mungkin ketika setelah pasca new normal udah bisa diterapkan dengan cara-cara yang baru. Oke, evaluasi ya. Evaluasi. Nah, bedanya kaum rebahan seperti ini dengan orang sukses. Kayaknya bedanya di sana ya, Bang ya. Waktu luangnya tetap produktif, gimana caranya ngevaluasi hal semakin lebih baik. Nah, Bang, ini juga dapat kabar nih kalau misalnya Bang Adip itu emang gak suka di depan layar atau grogian orangnya. Grogian, bisa dibilang grogian. Oke. Jadi mungkin lebih karena fokus ngurusin sistem di belakang untuk merapikan Malabarnya. Jadi nggak sempat untuk tampil ke depan. Mungkin Nggak nantinya akan sempat tampil. ya. Nggak sempat berarti kalau udah punya kesempatan Show kita off. iya kita coba ya harus. Jadi nggak menutup kemungkinan dari sini di Ini Oke Podcast pertama kali Bang Adip itu bakal muncul-muncul lagi di YouTube channel lainnya. Tepuk tangan dulu buat Malabar. Tapi sebenarnya ya Bang, kalau yang ini tahu nih, beberapa orang entrepreneur itu memilih lebih show up karena ya mereka pikir dengan show up-nya mereka berdampak sama bisnisnya. Nah, kalau buat hal yang itu gimana Bang? Kalau misalnya kita nggak show up gimana dong? Pada kenyataannya aman-aman aja, nggak ada masalah. Nggak, bedanya nih, bedanya yang orang yang speak aja sama kualitas, ya begitu ya. Oke, tapi sempat itu nggak sih Bang, sempat merasa apa? Kayak kurang show up itu juga mempengaruhi usaha nggak ya? Yang selama ini dijalani enggak. Enggak ya. Jadi statement yang bilang kalau misalnya pengen usahanya bagus, itu personal brandingnya juga harus bagus. Nah kayak gitu gimana? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada Kalau orang yang butuh panggung untuk menjual nilai perusahaannya. Oke. Ada yang cukup dengan membangun perusahaannya lebih baik dari belakang. wow. Dan Bang Adip memilih nomor 2 berarti. dua. Nomor 2. Nah, kalau misalnya dari Malabar sendiri itu tahun berapa sih Bang yang ya istilahnya berdarah-darah? Dulu awal rintisan restoran Malabar dimulai dari kaki lima dulu awalnya. Kaki lima? Kaki lima. Di mana itu Bang? Di M Yamin dulu. M Yamin? Di M Tahun Yamin. berapa? Tahun 97. 97. Iya. Baru 1 tahun sih umur ini, jadi nggak tahu. Di M Yamin, terus Ya, ini kan nggak tahu masih nih. SD, masih SD, ya? masih SD. Wow, terus Bang. Jadi dulu basic usaha orang tua banyak udah ganti dari dulu ada
sebelumnya bangunan pernah, perabot juga pernah, udah berganti-ganti. Akhirnya di restoran kaki lima, akhirnya setelah dicoba diputuskan untuk ditetapkan satu bisnis restoran. Oke. Nah, itulah ketika dicari tempat, dipindahkan dan belum ada merek. Belum ada merek, Belum ada belum merek, berani tanpa merek. tanpa nama. Tanpa nama. Terus Akhirnya di ketika dapat lokasi ya. dan tempat itu sepertinya layak untuk dijadikan restoran, maka ditetapkan bisnis hanya satu restoran. Satu restoran. Dan seluruh keluarga ikut Mengambil untuk andil ya? menjadi pondasi untuk mengembangkannya bersama. Keren banget sih. Itu berarti dari M Yamin langsung ke Tamrin. Langsung ke Tamrin. Langsung ke Tamrin. Iya. Berapa lama di Tamrin, Bang? Baru estafet ke Pandepurs Mm-mm. lumayan ke lama. cabang 2 berapa? Cabang kedua lu 2004 ke 2015, 11 tahun ya. Wow, 2015 ya cabang Iya, kedua ya. iya. Habis itu baru yang di Gor? Gor ke 3 tahun setelah dibuka di cabang kedua. Berarti jarak 3 tahun ya. Jarak 1 tahun. Tapi itu pembuktian sih sebenarnya, Bang, karena jaraknya makin tipis, itu berarti kan memang diminati, ya. Karena itu juga udah berani. Nggak bakal menutup kemungkinan bakalan ada nggak sih, Bang, cabang keempat Malabar? Ada lagi Ada. persiapan Di mana? Oh iya Ampang. benar di Ampang. Kapan nih grand openingnya? Boleh nih di-share. Mungkin lebih kurang waktu 1-2 bulan lagi ya, mungkin lagi 1-2 persiapan. 1-2 bulan lagi lagi Iya. persiapan ya. Nah ini nih, ini salah satu produk terbarunya dari Malabar sendiri. Nah nanti ikutan ya, Bang? Launching ya? Yang ini masih baru ada di Bandar Purus sama yang di Gor. Ini apa? Teh tarik. Teh tarik. Teh tarik Ini enak Malabar. banget sih. Jadi ini biasanya makan nasi goreng pasti pakai teh tarik. Mau itu panas, mau itu dingin, teh tarik. Ya. Oke. Jadi buat yang pengen, jangan cari Bang Adip, cari aja martabaknya, Malabarnya, karena kalau cari Bang Adip susah loh. Cuman ini yang bisa. Terus gimana nih, Bang? Kan ada 3 cabang atau 3 restoran di Kota Padang dan 1 juga ada di Jakarta. Gimana caranya Bang Adip untuk mengelola banyak banget restoran kayak gitu? Sebelumnya restoran adalah awalnya rintisan dari orang tua, dilanjutkan oleh kami bersaudara dengan abang kakak untuk mengurus estafet, mengurus sistem manajemen untuk restoran, sehingga kami bersama-sama untuk membagi tugas masing-masing, bagian produksi, bagian manajemen untuk SDM-nya, untuk bagian finance-nya sudah dibagi tugas. Nah, jadi semua cabang yang ada di bertambah itu adalah dari kami yang diberikan tanggung jawab dari orang tua lanjutannya. Jadi emang keluarga itu adalah tim terbaik ya Bang tim ya. terbaik. Kalau misalnya generasi kedua itu kan biasanya sih ada beberapa usaha yang malah makin down. Ya. Iya. Nah, kenapa di bagian Malabar, di restoran Malabar malah di estafet kedua ini, generasi kedua malah makin meroket? Kenapa, Bang? Mungkin saya dengan saudara-saudara, dengan kakak-kakak, abang-abang, karena sudah ikut lama di dalam bisnis ini, membantu di awalnya, dilibatkan. Jadi artinya tinggal memperbaiki hal-hal yang masih rasanya perlu diperbaiki ke depan. Artinya mungkin kalau misalnya ada bisnis-bisnis lain yang yang tidak jalan ketika regenerasi dengan generasi selanjutnya, mungkin dipastikan orang yang melanjutkan biasanya belum paham dengan bisnis yang dilanjutkan. Jadi mungkin karena mereka kurang terlibat, kurang dapat value dari bisnis itu sendiri, sehingga feel-nya tidak dapat untuk melanjutkan. Gitu menurut saya. Berarti memang ada rasa tanggung jawab juga kali ya Bang ya? Betul, tanggung jawab, terus pengetahuan yang cukup dari bisnis itu sendiri. Dari bisnis itu sendiri. Nah, itu jadi salah satu value banget yang harus dimiliki buat bisnis keluarga ya Bang ya? Iya. Yang bahkan kalau misalnya estafet mau generasi ke-7 pun tetap harus berjaya harusnya. Nah, misalnya nih Bang Adip,
bisa nggak sih selama 2014 sampai 2020, 16 tahun itu Bang Adib kan udah dilibatkan ya. Nah, pernah nggak sih Abang ngerasain ini restoran lagi jatuh banget gitu? Boleh diceritain nggak? Yang namanya seluruh bisnis pasti ada dapat dampak ketika terganggu bisnisnya. Ya mungkin satu hal yang sepakat seluruh orang yang melakukan kegiatan bisnis survive dan mencari jalan keluar bagaimana bisnisnya bisa tetap tumbuh, bertahan dan bertumbuh gitu. Mungkin ya pasti terkendala dengan biasanya penjualan atau tata kelola manajemennya berantakan. Biasanya itu menjadi PR yang dasar untuk selanjutnya diurus bagaimana lebih bertumbuh, lebih rapi, lebih baik lah. Karena dasarnya bisnis yang baik itu kan bisnis yang semakin mudah untuk kita kelola. Nah, gitu mungkin. Ada yang menarik, bisnis yang baik adalah bisnis yang semakin mudah kita untuk mengelola. Nah, menurut Bang Adib sendiri, bisnis yang baik itu seperti apa? Bisnis yang diurus. Bisnis yang diurus. Kalau diurusnya nggak bagus, berarti nggak baik. Diurus dengan bagus. Bisnis yang baik adalah bisnis yang diurus dengan bagus. Kalau misalnya nih, someday gitu Malabar mengalami kesulitan atau ada jatuhnya lah gitu. Hal apa yang mungkin Bang Adib ambil, sikap apa sih yang bakal Bang Adib ambil sesuai dengan ya contoh lah kita pandemi kayak begini. Ketika dulu di awal buka cabang pertama di 2014. 2000 bukan ya, setelah di Bandar Kurus setelah 2015 ya. Itu ketika di yang di pusat yang di Tamrin itu udah dibilang stabil gitu. Jadi ketika itu berangkat dengan PD membawa modal nekat ketika buka launching ya ternyata nggak sesuai ekspektasi, sepi. Sepi nggak, jadi sempat sepi jadi seperti bisnis startup, jadi mulai dari nol lagi. Ternyata brand nggak menjamin juga. Karena waktu itu, kalau sekarang mah udah menjamin, ini yakin. Terus jadi, gimana Bang? Lumayan lama untuk ya kembali lagi, berarti mengkaji ulang ilmu yang lama ya. Buka buku lagi. Jadi selama beberapa bulan, hampir lebih kurang sekitar 6-7 bulan ya, bertahan untuk menstabilkan penjualannya, pasarnya, customer untuk bertambah, trafficnya semakin tinggi ya. Sampai bisa untuk bertahan sampai sekarang. Jadi sekelas Malabar pun juga butuh kurang lebih 1 tahun ya Bang? Survive ya, hampir 1 tahun. Di satu tempat yang baru sehingga bisa ya setidaknya stabil ya Bang ya. Nah kalau misalnya buat cabang ketiga juga sama? Sama, cuma durasinya lebih sebentar. Jadi nggak terlalu bikin stres ya Bang. Nah kalau misalnya masalah namanya sendiri, ini kan ada martabak telur ya. Kenapa dinamai Malabars? Karena ciri khas yang ditawarkan ke customer itu rempah, maka roti martabak telur itu identik dengan menggunakan rempah-rempah. Maka salah satu dasar yang digunakan menu itu adalah roti-rotian yang bernuansakan topping rempah. Jadi kayak kuah kari, gulai kambing, dan seluruh varian-varian menunya identik dengan rempah yang khas yang dari keluarga sendiri ya, diracik oleh keluarga sendiri gitu. Resep turun temurun gitu. Ini saking sukanya sama nasi goreng Malabar itu, ini pernah cari bumbu nasi gorengnya tapi tetap nggak dapat seenak yang di Malabar. Kita nggak tahu itu resepnya gimana. Tapi Bang, kalau misalnya menu utamanya sendiri, kan itu banyak banget tuh menunya. Nah, menu yang benar-benar utama di Malabar apa itu? Kalau dari data itu yang paling tinggi permintaan itu dari martabak rating dari karena yang customer kayak yang nentuin pelanggannya sendiri, itu tuh yang paling tinggi permintaan di martabak sama nasi goreng. Itu lumayan jadi
menu utama lah, menu paling tinggi untuk produksinya. Kalau kuah martabak sama kuah kari, mana yang lebih sering? Udah bisa dibilang 50-50, orang sudah mulai Mau kuah kari, lebih banyak kuah kari ya bang? ya berjalannya waktu orang kan akhirnya coba. Coba yang taunya identiknya kalau martabak kuahnya kuah cuka, kuah. Iya, Nah, iya. artinya coba berjalan, akhirnya cocok. Ketika cocok, mulai berpindah ke kari. Kayak lebih Kayak nyatu bumbu rempah. banget ya Jadi itu. rempahnya lebih wah gitu kan rempahnya gitu ya. Betul Gitu. betul. Jadi benar ya, kalau misalnya Malabar sendiri itu emang membiasakan dengan bumbu-bumbu yang khas. India menjadi lokal di Kota Padang sendiri. Mungkin teman-teman ini oke pengen buka bisnis nih bang. Nah kayak ini juga tertarik buat bikin bisnis kuliner. Tapi ya nggak mungkin kayaknya karena belum bisa masak sampai hari ini gitu. Nah kalau misalnya dari Bang Adip buat penonton ini oke, yang pengen buka bisnis, hal apa yang harus diawali untuk menjadi seorang pembisnis kuliner? Mungkin yang pertama produk Ya, balik produk lagi ya. yang istilahnya artinya di bedanya ada yang bisa masak tapi belum tentu bisa menjual masakannya. Oke. Jadi ada orang yang bisa orang bisa masak belum tentu bisa bisnis kuliner. Artinya kan terpisah tersendiri ilmu dalam pengelolaan bisnis kuliner. Setelah mempunyai produk yang oke, ya seharusnya mempelajari bagaimana menjual produk ini supaya laku gitu. Supaya laku ya. Jadi balik lagi hal yang paling utama adalah produk ya bang ya. Produk. Kalau misalnya teman-teman ini oke buat mencari ini produknya gue banget nih. Kayak gimana tuh bang? Mungkin kalau untuk sekarang banyak ya ilmu-ilmu orang share untuk dipelajari. Artinya sebelum memulainya tentu baiknya divalidasi dulu produknya apa itu ya, gitu, paling validasi penting ya, produk diterima oleh lidah-lidah banyak orang gitu. Setelah oke baru dipikirkan bagaimana di launching nih produknya untuk dijual gitu. Untuk dijual Ya, kembali ya. dan mohon maaf banyak yang mengambil analisa pemikiran sendiri. Gimana tuh? Sehingga oh ini bagus nih menurut dia, tanpa validasi produk launching tutup langsung. Jadi menurut dia udah enak tapi nggak dicobain gitu ya bang. Ibaratnya tetap harus riset juga. Riset divalidasi karena biaya untuk riset kan lumayan besar tuh, tapi nggak sebanding daripada biaya rugi modal untuk setelah buka terus tutup karena nggak sesuai ekspektasinya. Iya. Gitu. Banyak sih yang kayak begitu, mungkin melupakan poin yang tadi ya. Nah jadi buat teman-teman, buat penonton ini oke yang pengen buka bisnis kuliner, boleh dicoba dulu cari produk yang kita banget, cobain ke seluruh orang teman-teman yang lidahnya bagus Bagus. Jadi bisa tahu ini oke nih buat dijualin kayak begitu. Nah bang, kalau misalnya di Jakarta itu kan sistemnya kemitraan nih. Ya. Ini dapatnya sih sistem kemitraan. Kalau di Padang itu masih cabang ya, masih keluarga. Masih keluarga. Kenapa memilih kemitraan? Sekaligus untuk mentes sistem kerjasama sudah mampukah untuk bisa bermitra dengan orang. Artinya kita butuh satu standar ukurnya dengan mitra yang dicari untuk memastikan kalau berjalan baik ada kemungkinan akan lanjutannya bisa dengan mitra-mitra yang lain. Dengan mitra-mitra yang lain. Ini yang di Jakarta udah pada seneng banget nih. Kalau misalnya nyari Malabar nggak harus tunggu pulang kampung dulu. Bisa aja di Jakarta sekarang. Nah, mungkin bisa jadi ada di Bandung, di Jogja. Pokoknya, ya tunggu aja deh. Dan nggak menutup kemungkinan ya bang, kalau misalnya habis ini tayang, itu kita banyak mendapatkan notif nanti ini gimana cari kemitraan Malabar gitu. Ataupun ada yang nyerbu Malabarnya sendiri. Gimana cara Bang Adip buat ngasih edukasi ke mereka ya, kita riset dulu. Kita ya gimana itu bang? Kalau sudah
bisa cukup mampu untuk lanjut ke tingkat mitra, berarti istilahnya yang diharapkan di situ kan win-win solution. Orang yang mitra dengan kita puas, kita pun puas. Cuma untuk menuju ke sana kan butuh proses-proses lanjutan, bagaimana diperbaiki dulu sistem-sistem yang kira-kiranya nanti akan mengganggu kerjasama dengan mitra gitu. Oke. Dari sepanjang tadi obrolan ini emang dapetin apa sih poin utamanya banget dari Bang Adip, kalau beliau sangat menjaga kualitas sih. Kualitasnya nggak cuman dengan produknya, dengan rasanya, jasanya pun juga tetap harus keren sih. Karena beberapa orang kalau misalnya bisnisnya udah bagus gitu ya Bang, mereka lebih gegabah gitu. Ini tahun depan gue udah harus tiga. Kita banyak banget kan menemukan hal yang kayak begitu. Pesan abang lah sama mereka yang bisa sih, sayanya aja yang kelamaan. kelamaan. Artinya sesuai apalah kemampuan. Artinya kita kalau orang mampu mungkin lebih dari kita, belum tentu kitanya mampu seperti orang itu. Artinya kita kan harus menyesuaikan dengan track record kita, ilmu yang kita miliki, sehingga kita nggak ceroboh untuk mengembangkan bisnis kita sendiri. Gitu. Tapi kalau begitu ya Bang, kalau menurut abang nih, pembisnis yang baik itu bagusannya tahun ini dia buka 3 restoran, 7 restoran di 7 kota, tapi 5-nya tutup, 2-nya naik, atau 1 restoran tapi 1 itu tetap bertahan dan makin bagus. Bagusnya yang mana? Yang bagus tuh bisnisnya terukur. Artinya ketika dia memutuskan untuk buka banyak cabang, harusnya dia sudah memiliki ilmunya, restoran ini tidak bakalan tutup harusnya. Sehingga kalau misalnya dia buka berarti dengan nafsunya, ya bisa jadi di situ dia cerobohnya. Nah, sekarang ini Himni mau tantangin Bang Adip di speed choice kita. Ada beberapa pertanyaan yang abang harus jawab cepat. Harga atau rasa? Rasa atau tempat? Rasa. Ya, tetap rasa. Kualitas atau kuantitas? Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Oke. Franchise atau cabang? Cabang. Franchise atau cabang? Franchise. Oh, tetap. Ini padahal tetap mau franchise. Rasa. Kenapa abang lebih memilih rasa? Tadi kan ada tuh produk sama jasa. Ya. Berarti kan milih rasa. Produk ya. Ya, kalau misalnya kuliner kan bagus, produk menjadi rasa menjadi value resto sendiri. Kalau artinya nilai jual restoran itu rasanya dari produk. Oke. Kalau ada juga restorannya ininya bagus, makanannya enak, tapi ternyata di bidang pelayanan dia nggak baik. Itu juga banyak yang tutup. Gimana? Mengurangi nilai rasanya. Oh, mengurangi nilai rasanya. Oke. Kualitas kuantitas? Kualitas. Tetap ya di bagian rasa. Franchise cabang tadi udah dijawab. Jadi buat teman-teman yang pengen nanyain gimana caranya untuk menjadi pembisnis kuliner yang sukses, karena Bang Adip umurnya baru 21 tahun ya Bang. Langsung ketawa. 21 tahun ditambah 10 tahun lagi. Dan beliau udah sukses banget untuk mengembangkan bisnis keluarga yang rata-rata orang di luar sana malah gak amanah ya. Dan semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa jadi lebih semangat, lebih bisa menghargai apa itu kualitas, rasa, dan jasa. Satu statement dari Bang Adip buat teman-teman di luar sana dalam berwirausaha. Mungkin yang pertama yang dibutuhkan mental ya kalau untuk bikin bisnis ya. Punya mental yang bagus, yang kuat, artinya siap untuk dibabak belur, luka-luka gitu. Artinya di bisnis banyak sesuatu yang tidak pasti yang harus diselesaikan di dalam perjalanan bisnis. Kalau pengalaman saya sih di restoran, ya naik turunnya penjualan, kompetitor, jualan untung nggak jumpa gitu. Pernah ya. Ya, terus jadi itu menjadi poin-poin yang kedepannya kan harus diselesaikan gitu rasanya. Jadi bagi yang mau bisnis wirausaha ya
belajar bisnis dulu, mentalnya sebelum belajar bisnisnya. Mentalnya harus kuat, siap dibabak belurin, dan itu adalah fondasi paling utama dalam berwirausaha ya Bang ya. Betul. Tapi ini udah nggak kuat lihat hidungnya Bang Adip dari tadi, jadi udah kita cukupin aja edisi kita pada hari ini. Mau ketemu Bang Adip lebih lama ya ke Malabar aja. Jangan lupa cobain teh tariknya, hubungin Bang Adip, dan sampai ketemu di episode minggu depan. Bye bye.